Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Semoga kalian diberi kesehatan selalu ya. Oke, untuk materi ke bab 2, kita akan membahas tentang pajak. Nah, video sebelumnya kita membahas tentang APBN dan APBD. Nah, APBN dan APBD itu ada hubungannya dengan pajak. Kenapa kira-kira? Karena pajak merupakan sumber dari penerimaan APBN dan APBD. Nah, maka dari itu pada materi selanjutnya yang dibahas adalah tentang pajak. Nah, beberapa hal yang harus kita pelajari untuk materi pajak ini diantaranya adalah pengertian pajak, kemudian ada fungsi pajak, manfaat pajak, kemudian azas pemungutan pajak, kemudian ada objek pajak, ada perhitungan bagaimana cara menghitung pajak. Nah, pada video kali ini kita hanya akan membahas pengertian, manfaat, dan fungsi pajak. Nah, di sini ada gambar, ya kan? Di sini ada gambar, apa itu pajak? Dari gambar di ini sudah bisa disimpulkan ya. Nah, ini pajak itu manfaatnya tidak langsung, kemudian iurannya itu dibayarkan kepada negara yang sifatnya dipaksakan. Nah, ini ada negara. Kemudian digunakan untuk pengeluaran pemerintah. Digunakan untuk pengeluaran pemerintah diantaranya adalah sarana prasarana, ada jembatan, jalan tol gitu ya. Kemudian dan manfaatnya tidak dirasakan secara langsung. Nah, seperti itu. Maksudnya dari manfaatnya tidak dirasakan secara langsung, contohnya begini. Kalau kamu mengeluarkan uang untuk membeli barang, pasti kamu langsung mendapatkan barang. Tetapi kalau pajak, kita membayar pajak tidak langsung mendapatkan jalan, kan begitu. Jadi uangnya dikumpulkan dulu, kemudian dibuat jalan untuk digunakan untuk semua orang. Itu namanya adalah manfaat yang tidak langsung. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa pajak itu iuran dari rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang atau dapat dipaksakan dengan tanpa mendapatkan imbalan jasa secara langsung dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, seperti yang digambarkan pada gambar ini. Oke ya, paham ya dari ilustrasi gambar ini ya? Oke, selanjutnya adalah manfaat pajak. Pasti kalian sudah tahu beberapa manfaat pajak itu sangat banyak sekali ya. Kalau kamu mau jalan-jalan, menuju ke sekolah, menuju ke supermarket, menuju kemana saja, pasti kamu menggunakan jalan. Nah, jalan itulah adalah salah satu dari uang pajak. Nah, kemudian sekolah. Nah, ini sekolah yang kalian tempat ini juga salah satu hasil dari pajak. Nah, ada masjid, ada jalan tol, ada jembatan. Nah, semua kalau fasilitas umum itu berasal dari pemungutan pajak. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada hanya contoh kecil saja, hanya 2 saja, tetapi masih banyak lagi manfaat dari pajak tersebut ya. Jadi, kalau kamu ingin tahu apa saja ya, sesuai dengan isi dari APBN dan APBD kemarin. Gitu kan? Jadi masuk ke dalam penerimaan APBN, kemudian dikeluarkan belanja APBN. Itu. Itulah manfaat pajak ya. Oke, selanjutnya adalah tentang fungsi pajak. Fungsi pajak itu yang pertama ada fungsi budgeter. Nah, ada budgeter ya di sini ya. Fungsi budgeter itu nama lainnya adalah fungsi anggaran. Jadi, pajak itu digunakan sebagai anggaran belanja negara. Nah, APBN yang sebagian besar dari pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Nah, ini namanya fungsi anggaran. Digunakan sebagai anggaran dalam belanja negara. Dan sebagian besar itu digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di sini ada contohnya posyandu. Terus
imunisasi, terus ada fasilitas infrastruktur, kemudian ada subsidi. Nah, kalau kamu dapat subsidi, itu juga dari uang pajak, subsidi pangan dan BBM itu ya. Jadi kalau BBM itu tidak ada subsidinya, maka harganya akan mahal. Jadi rakyat itu mungkin ada yang tidak mampu untuk membeli, sehingga diberikan subsidi oleh pemerintah dan asalnya dari uang pajak. Kemudian ada dana alokasi umum, nah yang diberikan kepada daerah, itu ya kan ada dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Nah itu ya, dana alokasi umum yang diberikan kepada daerah. Kemudian ada kegiatan pemilihan umum, ada pertahanan dan keamanan, nah itu kan Pak Polisi, ABRI, nah itu ya. Kemudian ada transportasi massal, misalnya ada kereta api, nah kemudian ada kelestarian budaya, itu didanai ya. Kemudian ada penanggulangan bencana, kelestarian lingkungan hidup, jadi reboisasi, terus apa itu namanya cagar alam itu ya. Kemudian ada pendidikan, nah seperti kalian sekolah itu berarti untuk pendidikan. Kemudian ada penegakan hukum ya. Nah, itu. Kemudian ada pelayanan kesehatan, ada di puskesmas, rumah sakit. Nah, jadi itulah salah satu fungsi dari pajak, yaitu fungsi budgeter atau fungsi anggaran. Digunakan, fungsi budgeter itu adalah digunakan sebagai anggaran belanja negara yang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan atau infrastruktur. Nah, ini ya. Oke, untuk fungsi selanjutnya adalah fungsi reguler. Fungsi reguler itu adalah fungsi regulasi atau perputaran. Seperti halnya, kenapa di sini itu ada gambar otak manusia? Nah, otak manusia itu kan sebagai organ untuk regulasi seluruh tubuh kan. Nah, sama halnya dengan pajak. Jadi pajak itu adalah untuk regulasi perekonomian. Nah, jadi seperti itu. Ini kan sama, jadi yang di lingkar ini kan adalah otak ya. Jadi otak itu kan sebagai regulasi untuk seluruh organ kan. Yang utama itu kan letaknya di otak, kemudian yang lainnya akan menjalankan fungsinya sesuai dengan perintah otak. Sama, pajak juga seperti itu, sebagai alat regulasi perekonomian. Nah, ini dia, ini adalah alat regulasi perekonomian. Nah, proses terjadinya perputaran uang, ekonomi, dan lain sebagainya itu namanya fungsi regulasi. Nah, ini adalah gambaran dari fungsi regulasi ya. Oke. Kemudian gambar 3 ini ada fungsi stabilisator atau fungsi stabilisasi. Jadi, fungsi stabilisator itu adalah bahwa pajak digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Salah satunya adalah untuk mengatasi inflasi atau deflasi yang sudah kita bahas pada semester 1 ya. Nah, ini kan, ini ada inflasi misalnya. Nah, ini ya, sebagai keseimbangan atau menyeimbangkan perekonomian. Jika terjadi inflasi, maka pajaknya harus ditingkatkan supaya uang yang beredar di masyarakat turun. Jika terjadi deflasi, maka pajaknya harus diturunkan supaya uang yang beredar di masyarakat bertambah. Nah, itu adalah contoh dari fungsi pajak, yaitu stabilisator. Nah, itu dia ya. Jadi, untuk menstabilkan dan menyeimbangkan perekonomian, salah satu contohnya adalah menstabilkan inflasi, seperti yang sudah dicontohkan tadi, gitu ya. Oke, kemudian yang keempat adalah fungsi distribusi, bahwa pajak itu didistribusikan untuk kegiatan pembangunan. Salah satu contohnya sudah kita bahas banyak sekali ya pada
sudah kita bahas ya tadi di depan. Nah, ini sebagai transportasi. Nah, ini juga ya pembangunan. Kemudian ini juga pembangunan. Nah, jadi didistribusikan untuk kegiatan pembangunan, baik infrastruktur maupun kegiatan yang lainnya yang pasti untuk kepentingan masyarakat. Jadi seperti itu. Itu adalah fungsi distribusi dari pajak. Kemudian jadi ada 4 ya, ada 4 fungsi pajak ya, ada 4 fungsi pajak. Pertama, fungsi alokasi, fungsi anggaran atau budgeter, kemudian ada fungsi distribusi, kemudian ada fungsi reguleret, kemudian ada fungsi stabilitator ya kan. Tadi sudah kita bahas ada 4, apa tadi ya? Fungsi budgeter atau anggaran, fungsi regulasi, kemudian ada fungsi distribusi, kemudian ada fungsi stabilisasi. Ada 4. Lalu ada perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Nah, pungutan resmi lainnya adalah contohnya apa? Retribusi daerah. Nah, misalnya adalah karcis. Kemudian retribusi yang biasanya kita bayarkan ketika membayar pajak itu ya pajak parkir ya itu ya retribusi parkir maksudnya. Nah, itu. Kemudian itu kan dipungut oleh daerah, jadi bukan pemerintah pusat. Nah, kita bedakan ya sekarang perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Berdasarkan dasar hukumnya, pajak itu berdasarkan undang-undang perpajakan. Jadi sudah diatur dalam undang-undang perpajakan. Kalau retribusi adalah peraturan daerah atau peraturan pemerintah daerah. Jadi tidak ada undang-undangnya. Nah, seperti itu. Itu berdasarkan dasar hukum ya. Pajak berdasarkan undang-undang, sedangkan retribusi berdasarkan peraturan pemerintah daerah. Nah, satu berdasarkan dasar hukum ya. Nanti seperti itu dari gambar ini sudah bisa terlihat ya. Jadi pajak berdasarkan undang-undang, kemudian retribusi berdasarkan peraturan pemerintah daerah. Lalu yang kedua berdasarkan balas jasanya. Pajak balas jasanya tidak secara langsung. Nah, sudah di depan tadi dijelaskan ya. Dikatakan tidak secara langsung itu uang pajak disetorkan ke negara terlebih dahulu, dikumpulkan dulu jadi satu, kemudian dibelanjakan untuk kegiatan pembangunan. Contohnya adalah perbaikan jalan. Nah, inilah yang dikatakan tidak secara langsung. Nah, seperti itu. Biasanya kalau kita belanja, itu kan bayar langsung dapat barang gitu kan ya. Tetapi kalau kita bayar pajak, enggak langsung dapat barang, tetapi menunggu dulu terkumpul kemudian dianggarkan untuk pembangunan. Kalau retribusi atau pajak parkir misalnya, itu bisa kita rasakan secara langsung. Jadi kita biasanya kan kalau di tempat-tempat tertentu itu ada dinas perhubungan ya sebagai penjaga parkir gitu ya. Nah, itu kan kita juga sebenarnya tidak perlu membayar tidak apa-apa karena kita sudah dikenai retribusi gitu ya. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kita misalkan mau memberi juga boleh dan tidak dipaksakan gitulah. Anggap saja itu ucapan terima kasih dan sebagai sedekah kita. Misalnya seperti itu. Nah, ini dia ya langsung dirasakan oleh kita. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah berdasarkan objek pemungutan. Nah, pajak itu berdasarkan objek
objek pemungutannya, pajak dikenakan kepada orang-orang tertentu, tidak semua masyarakat. Maksudnya begini. Jadi yang pertama ini, gambar wanita ini. Pajak dikenakan bagi orang yang berpenghasilan, namanya PPh atau pajak penghasilan. Pajak dikenakan kepada rumah tanah, namanya PBB. Pajak dikenakan kepada perusahaan yang berpenghasilan, namanya PPh badan. Kalau yang pertama ini namanya PPh orang pribadi. Nah, perhitungannya pasti berbeda. Jadi ada tata caranya. Nah, itu namanya objeknya. Jadi pajak memiliki objek, orang yang berpenghasilan, orang yang memiliki bangunan, dan orang perusahaan atau perusahaan yang berpenghasilan. Kemudian ada yang lain. Jadi tidak hanya 3 ini. Ada PPN, jadi orang yang membeli barang. Nah, masih banyak lagi pajak. Itu namanya objek. Jadi objek pajak itu pada pihak-pihak tertentu saja. Tidak semua dikenakan pajak. Lalu, kalau retribusi dikenakan kepada semua masyarakat ya. Pastinya kalau parkir berarti orang yang memiliki kendaraan. Kalau ini karcis tanda masuk objek wisata berarti ini ya. Ini berarti yang masuk ke sana saja. Nah, ini adalah salah satu dari retribusi. Nah, seperti itu ya. Kemudian, keempat adalah sifat dan sanksinya. Pajak, jika tidak membayar pajak, nah ini disilang, jika tidak membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi hukum. Nah, tetapi kalau retribusi, jika tidak membayar retribusi, maka tidak dikenai sanksi hukum. Nah, seperti itu. Itu adalah berdasarkan sifat dan sanksinya. Kalau nggak bayar pajak, kena sanksi hukum. Tetapi kalau retribusi tidak dikenai sanksi hukum. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak. Nah, setelah dipungut, disetor ke negara. Nah, lembaga pemungutnya adalah negara. Tetapi kalau retribusi dibayar, lembaga pemungutnya adalah pemerintah daerah. Kalau pajak masuknya ke negara, kalau retribusi masuknya ke pemerintah daerah. Meskipun ada pajak yang dibayarkan oleh daerah, gitu ya. Nah, oke. Kemudian berdasar, ya sudah selesai. Jadi itu tadi yang kita bahas pada video kali ini. Nah, untuk tugasnya, silahkan kalian cari ini ya, fungsi pajak. Jadi, fungsi budgetier itu fungsi yang bagaimana. Kemudian, cari salah satu contohnya atau gambarnya. Oke, paham ya? Kemudian, ada lagi fungsi pajak sebagai fungsi reguleran. Nah, itu maksudnya bagaimana dan berikan contohnya. Oke, selanjutnya ada fungsi stabilitator. Maksudnya bagaimana dan berikan contohnya juga. Ya, seperti yang dijelaskan tadi ya. Kemudian ada fungsi distribusi. Nah, silakan kalian jelaskan maksud dari fungsi distribusi dan berikan salah satu contohnya saja. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang soal kedua, jelaskan perbedaan pajak berdasarkan dasar hukum. Tadi sudah dijelaskan, nanti kamu yang menjelaskan secara detail ya. Kemudian berdasarkan balas jasa. Oke.
kemudian berdasarkan objek pemungutan, kemudian berdasarkan sifat dan sanksinya. Nah, kemudian yang terakhir, berdasarkan lembaga pemungutnya. Nah, jadi ada 2 soal tentang fungsi pajak, ada 4 tadi, fungsi budgetaire, fungsi regulasi, fungsi stabilisasi, dan yang terakhir adalah fungsi distribusi. Dijelaskan, kemudian diberikan contohnya masing-masing. Kemudian ada perbedaan pajak ya. Tadi sudah berdasarkan dasar hukum, berdasarkan balas jasa, berdasarkan lembaga pemungut, berdasarkan objek pemungutannya, berdasarkan sanksinya. Nah, seperti itu dijelaskan maksudnya dan berikan salah satu contohnya. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengukur seberapa paham kalian tentang pembelajaran ini dan untuk mengetahui apakah kalian benar-benar memperhatikan materi yang sudah dijelaskan tadi atau tidak. Nah, silakan catat hal-hal yang penting ya dari penjelasan tadi. Seperti itu. Oke, kemudian nanti tugasnya ini kalian buat PowerPoint-nya, satu kelompok terdiri dari 2 orang, silahkan bebas memilih kelompoknya. Lalu silahkan presentasikan minggu berikutnya. Jadi pada pertemuan selanjutnya melalui Zoom atau Google Meet. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan lupa ada dua soal tadi akan kita presentasikan, dibuat PowerPoint, kemudian kita presentasikan pada pertemuan selanjutnya melalui tatap maya ya, Google Meet atau Zoom. Nah, oke, sekian ya materi pembelajaran hari ini. Jadi jangan mengeluh dengan materi atau selama kita belajar karena tidak ada ilmu di dunia ini yang tidak bisa dipelajari. Oke, semoga sukses untuk kalian semua. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.